Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. So, bagi kalian-kalian yang saat ini sedang daring mencari materi pelajaran, mencari tips, trik, soal, motivasi, dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian juga harus tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang diupdate oleh channel sekolah. Oke sahabat sekolah, kali ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD, tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-1. Nah, di tema 5 ini kita akan membahas tentang ekosistem ya, tema ekosistem. Kemudian di subtema 1 ini yaitu tentang komponen ekosistem. Oke sahabat sekolah, ekosistem. Nah, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau disebut biotik dan bagian yang tak hidup atau disebut abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tidak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Sahabat sekolah, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Nah, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda yang tidak hidup di sebuah lingkungan ini dinamakan ekosistem. Nah, kemudian ekosistem ini tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Bagian hidup dan tidak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu dengan yang lainnya. Nah, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda yang tidak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem ini tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, kemudian populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Nah, sahabat sekolah, sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Nah, contohnya apa? Contoh komunitas itu ada komunitas sungai, komunitas padang rumput. Nah, gitu. Oke. Kita lanjut, ini cerita sebuah Udin di buku tematik kalian, karena Pak Dimas menambil dari buku tematik ya. Nah, Udin senang dapat berbagi pengetahuan bersama dengan teman-temannya. Ia pun mulai melihat lingkungan di sekelilingnya. Ada banyak hal di dalam buku yang dibacanya, ada di sekitarnya. Benda hidup dan benda tak hidup, manusia, hewan, serta tumbuhan, semuanya saling berinteraksi di dalam ekosistem. Ia pun ingin tahu lebih dalam tentang dunia hewan. Nah, bagaimana hewan-hewan di setiap ekosistem ini mendapatkan makanannya? Oke, apakah sahabat sekolah penasaran? Ya, kamu penasaran ya? Ya, kalau penasaran, kita lanjut lagi pembelajarannya. Nah, sahabat sekolah, seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi,
hewan itu mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Nah, mari kita baca seksama materi berikut ini atau bacaan tentang jenis makanan hewan. Nah, sahabat sekolah, jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan. Ada pula hewan yang hanya memakan batangnya atau buahnya saja, atau hanya biji tumbuhan saja. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Jadi, daunnya mau, bijinya mau, batangnya mau, buahnya mau. Seperti kamu ya. Oke, tidak ya? Oke, kita lanjut lagi. Sahabat sekolah, bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Nah, hewan seperti ulat tahu ya, ulat, harusa, dan zebra ini merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Nah, sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Nah, sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda ini menyukai batang pohon bambu. Masa bambu dimakan ya? Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Nah, kemudian ada ini ya, belatung. Pernah tahu belatung? Nah, sahabat sekolah, belatung ini senang memakan bagian dalam buah. Dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Kemudian burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Oke, sahabat sekolah, beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Oke, sahabat sekolah, sekian materi tentang pembelajaran 1 komponen ekosistem. Sekarang sampai di tugasmu. Nah, tugasmu adalah sebutkan masing-masing dua hewan yang memakan tumbuhan dan memakan hewan lainnya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini dan bersambung ke video pembelajaran berikutnya. Tentunya tetap di channel sekolah. Oke, sahabat sekolah, semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian. Share sebanyak-banyaknya ke temanmu, saudaramu, atau kenalanmu agar mereka mendapatkan manfaat yang sama. Cukup sekian dari Kak Dimas. Semoga kalian sukses. Salam semangat luar biasa. Terima kasih.